Shalom semuanya. Saya bersyukur pada malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya saudara, biar pada malam hari ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, saya diingatkan kembali di mana Kisah Para Rasul 5 ayat 16 sampai 17 yang menjadi tempat kesukaan daripada Tuhan. Dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang tersebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini. Saya percaya saudara, pada waktu kita sedang menyembah Tuhan, maka itu adalah menjadi waktu favorit dan kesukaan daripada Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan tidak berkata aku menyukai bait Salomo, aku menyukai tabernakel Musa, tetapi yang
adalah pondok daun. Saya percaya doa, pujian dan penyembahan kita malam hari ini menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu kau menyembah, maka penyembahan akan menyentuh pada surga. Pada waktu kau memuji, pujianmu akan menyentuh pada surga. Dan surga akan memerintahkan berkat-berkatnya mengalir dalam kehidupan kita. Yang percaya malam hari ini kau akan terima mujizat, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Oh, haleluya. Cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Yang mengasihi Tuhan katakan, cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan Engkau Allah dan Raja. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari bersama-sama kita katakan, cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi
hanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur Mari bebaskan rohmu pada malam hari ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membangun tanda yang besar Tuhan Tuhan. Katakan terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, haleluya, buat kebaikan Tuhan. Terus sama-sama kita sembah Tuhan saudara. Mata kaya nama kaya lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Amin. Mas perak dan
Yesus. Kami inginkan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Jadikan ku hamba berkenan kepada. Sejak di rumah-rumah, yuk angkat tangan kita tinggi, katakan di hadapan Tuhan. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan.
dan permata. Ini kerinduan setiap kami sore malam ini Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Kami ingin lebih dekat, lebih intim Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Biarlah seumur hidup kami akan terus memuji-muji Engkau Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik Tuhan
kekuatan bagi setiap kita yang lemah. Dia menyediakan pengharapan bagi setiap kita yang mengalami pengharapan yang buntu hari-hari ini. Mari dalam hadirat Tuhan, yuk sama-sama kita berbahasa roh. Bangkitkan iman percaya bahwa tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang mustahil dalam hadirat Tuhan. Yuk ditempati dan di rumah-rumah yang angkat tanganmu tinggi. Miliki pengharapan di dalam Tuhan, tidak ada yang sukar bagi Dia. Yuk minta sama Tuhan malam hari ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Kau turun tangan memberkati setiap kami Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Biarlah kami percaya penyembahan kami, nyanyian kami, pujian kami menyentuh kepada surga. Kami percaya surga yang melepaskan berkat di tengah-tengah kami. Dan di mana Tuhan, pada malam hari ini kami bersama. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Dan di mana kami mau bersama buat bangsa kami Indonesia. Kami berkatakan Shalom Indonesia. Kami berkatakan Shalom Yerusalem. Seperti Kau memberkati Yerusalem, demikian juga Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Kau memberkati presiden kami Bapak Jokowi. Biarlah Tuhan berikan kewibawaan, hikmat, pengetahuan untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Indonesia adalah biji mana Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di rencana Tuhan. Dan
kami percaya Kau menjauhkan presiden kami dari hal-hal yang jahat. Kau menjauhkan presiden kami dari sakit penyakit. Berikan kesehatan, berikan kewahyuan, berikan kewibawaan. Jika kami percaya, biarlah semua rakyat di presiden kami boleh menjadi rakyat yang taat dan mencintai bangsa ini. Jauhkan Tuhan dari kerusuhan, jauhkan dari pemberontakan, jauhkan dari perpecahan, jauhkan dari teror, jauhkan dari penjarahan, jauhkan dari perampokan, jauhkan Tuhan dari kegerakan-kegerakan separatisme. Kami berdoa Tuhan untuk Papua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan, diam, tenanglah, damai sejahtera bagi tanah Papua. Kalau kami melihat di mana pulau demi pulau, Tuhan berikan ketentraman atas bangsa kami. Sungguh kami bersuka cita, dan kami melihat kemuliaan Tuhan turun atas bangsa kami. Jauhkan dari resesi ekonomi, jauhkan dari kebangkrutan, jauhkan dari demo, jauhkan dari bom bunuh diri, jauhkan dari radikalisme. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kalau di mana hari-hari ini, di mana dikatakan sedang terjadi musim resesi, sedang terjadi musim gempa, bencana, kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia aman dalam lindungan tangan Tuhan. Dan kami percaya kalau di mana para ahli memperkirakan akan terjadi gempa besar di tanggal 3 sampai 4 Maret, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, berikan keamanan, berikan perlindungan kepada anak-anakmu, berikan perlindungan kepada orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah bangsa yang besar, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyotoro Harjo. Berikan umur panjang, berikan kekayaan dan kehormatan. Kami percaya Kau pakai gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyotoro Harjo, menjadi penjaga rohani atas Indonesia, menjadi bapak rohani atas Indonesia. Biarlah Tuhan menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga. Kami percaya akan terjadi kegerakan yang luar biasa atas Indonesia, atas bangsa-bangsa. Lawatan Tuhan yang terjadi. Kami percaya Roh Kudus sedang menyapu dunia. Bahkan memenuhi kepada kami roh yang menyala-nyala, roh yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pekerja GBI Suropati, jemaat GBI Suropati, grup JNM, dan seluruh anak Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati keluar masuk mereka, diberkati mereka di perjalanan, diberkati mereka di pembaringan, diberkati adonan mereka, diberkati hasil ternak mereka. Kau yang memerintahkan langit untuk mengeluarkan embun, mengeluarkan air, sehingga apa yang dikerjakan dengan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Kau yang memerintahkan tanah yang mereka cabur menjadi gemuk dan subur. Di dalam nama Tuhan Yesus, juga kami bersama Tuhan untuk teman-teman, untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, keluarga, ekonomi, kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dari sakit mereka, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkat atas Yerusalem terjadi, berkat atas rumah tangga terjadi dalam kehidupan para anak-anakmu yang mengikuti ibadah online. Dan kami percaya Tuhan, juga kami melepaskan berkat untuk para penabur-penabur yang menabur untuk rumah Tuhan yang ada di GBI Suropati. Kami pegang janji Tuhan dalam Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tanda dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya.
bangga, aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Amin. Kami terima setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Imamat dan raja nih, bangsa pilihan, umat pilihan, umat kesayangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Jika Tuhan kau memberkati Tuhan, para penabur-penabur yang memperhatikan orang-orang lemah, biar Engkau Tuhan yang terus mengisi lubung-lubung mereka yang kosong. Kami percaya Kau akan memenuhi, melimpah ruah, dan kami percaya kami akan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kau yang sakit, mari arahkan tanganmu ke layar. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak cancer, aku tolak tumor, aku tolak hal-hal yang tidak baik dalam tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sembuh. Kami tolak segala santet, kami tolak segala jimat, segala perangkap yang dipasang oleh orang-orang yang berniat jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kau memberkati staf pengembalaan yang ada di GBI Suramati beserta dengan hambamu dan keluarga hambamu, kau memberkati anak-anak kami, kau memberkati anak-anak kami, menyembuhkan anak-anak kami, memulihkan anak-anak kami, memberkati anak-anak kami berada dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu Bapak PDP Yosua Wiswarno. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami, dan kami percaya akan membangun, menguatkan kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari yang percaya akan berkati Tuhan katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, sama makhluk. Amin. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Mari kita berikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Yang siap diberkati katakan haleluya. Terima kasih dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan. Dimanapun, ya shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa kiranya kasih setia Tuhan yang melebihi, melampaui akal dan pikiran manusia akan menyertai saudara pribadi lepas pribadi. Dan setiap orang yang percaya berharap kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari. Dan waktu yang singkat ini, hari ini kita boleh kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara belajar, saya belajar. Kita semuanya belajar. Dan biar segala kemuliaan, kehormatan, kemasyuran hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa gembala pembina kita, Pastor Niko, tahun ini memberikan satu visi, memberikan tema yang didapat daripada Tuhan untuk disampaikan ke seluruh jemaatnya.
temanya sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu tahun 2023, bangkit, jadilah pemenang. Saudara, ketika saya mendapatkan tema ini di awal tahun yang lalu, saya merasa biasa-biasa saja. Dalam artian, ya begitu, bangkit dan jadilah pemenang itu. Tetapi semakin hari saya merenungkan kalimat ini, saya meresapi, mencoba mengkupas, ada sesuatu yang Tuhan bukakan bagi saya pribadi. Ada sesuatu pemahaman, pengertian yang baru yang saya terima. Saudara, kalau Tuhan berkata kepada saya khususnya, dan kepada saudara, bahwa bangkitlah, jadilah pemenang. Artinya, secara langsung atau tidak langsung, Tuhan berkata kepada saudara atau memberitahukan kepada kita, bahwa keadaan kita hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita, saudara dan saya, ada posisi di puncak, posisi yang baik-baik saja, dalam kondisi tidak kekurangan satu apapun juga, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada persoalan, bahkan kita boleh dikatakan sudah menjadi sebagai pemenang, lalu buat apa dan apa artinya bangkit? Apalah artinya pemenang? Sebab kita sudah ada di posisi seperti itu. Jadi kalau Tuhan berkata, bangkitlah, jadilah pemenang, dalam arti kata lain berarti, saya dan saudara hari-hari ini berada dalam pergumulan, dalam persoalan, ada dalam keadaan yang terburuk mungkin. Dan boleh saya katakan bahwa, hai engkau yang hari-hari ini sedang berbeban berat, hai engkau yang hari-hari ini sedang mengalami kekalahan, engkau yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, engkau yang hari-hari ini berada dalam posisi terpuruk, bangkitlah dan jadilah pemenang. Saudara, kita manusia ini kan yang menjadi kerinduan kita kan, kita hidup tidak ada persoalan, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan dan lain sebagainya. Kita hidup berkelimpahan, penuh damai, sejahtera, sukacita, dan mati masuk surga. Itu yang menjadi kerinduan kita, bukan? Tetapi realitanya dalam hidup ini tidak semudah itu, tidak seindah itu. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka ada satu episode yang baru. Manusia ada dalam kesukaran. Bahwa di sana di Kejadian dikatakan bahwa seorang manusia harus mencari penghidupannya, mencari nafkahnya dengan berpeluh, dengan berkeringat sampai akhir hayat hidupnya. Artinya manusia sejak Adam sampai dengan hari ini penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, pergumulan, penuh dengan tantangan dan lain sebagainya. Dan setiap masa ada kesukarannya sendiri, ada kesusahannya sendiri masing-masing, tidak terkecuali. Apakah dia orang besar, orang kecil, apakah dia orang kaya, orang miskin, apakah dia orang bersahaja, ataukah dia seorang raja, sekalipun tidak ada yang terluputkan. Dan hal ini juga terjadi atas seorang raja yang termasyhur dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Pernah satu kali waktu, Daud pun juga merasakan, mengalami yang namanya berada pada posisi yang paling mengenaskan. Posisi kondisi yang terpuruk. Ya. Coba kita baca dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayat yang pertama dan kedua, ini judul perikopnya begini. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana
tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau saudara melihat atau saudara membaca kisah ini adalah bagian dari sekelumit kisah kehidupan Daud. Di ayat-ayat sebelumnya kalau saudara baca bahwa Daud ini adalah pada waktu itu Daud melarikan diri karena dikejar, karena akan dibunuh oleh Saul, maka dia melarikan diri pergi ke negeri Filistin. Lalu sampailah dia ke kota yang namanya kota Gad. Di sana dia menghamba kepada Raja Gad, Raja kota Gad yang bernama Akis. Dan akhirnya Raja Akis ini memberikan satu tempat, satu kota yang bernama Siklak. Diberikanlah itu kepada Daud, lalu Daud hidup di situ beserta dengan istri-istrinya, beserta dengan orang-orang yang mengikutinya. Nah, Daud ini adalah seorang yang tahu bagaimana dia bertindak, dengan siapa dia bersikap. Dia sangat menghargai orang-orang yang berjasa kepadanya. Demikian juga kepada Akis ini. Dia tahu dia mendapat pertolongan dari Akis, mendapat belas kasihan dari Raja Gad, sehingga dia diperbolehkan, diizinkan tinggal di negeri di kota Siklak. Maka Daud ini menghamba kepada Akis, senantiasa membantu apa yang dilakukan oleh Akis, memberikan yang terbaik, memberikan kemenangan kepada Raja Akis ini. Dimanapun dia berperang, Daud ini senantiasa ada di dalamnya dan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Raja Akis ini. Nah, satu kali waktu orang Filistin dengan raja-raja semua yang ada di bawah pemerintahannya ini akan berperang. Lalu panglima-panglima perang, raja-raja kota-kota di daerah Filistin ini mempersiapkan diri, lalu dia berjalan lewat pasukan-pasukan yang sudah dibentuk, ada pasukan 100, ada pasukan 1000 dan lain sebagainya. Ada Daud juga di situ. Nah, ketika melihat Daud, maka panglima-panglima perang Filistin tadi berkata, bukankah ini Daud? Orang yang selama ini bersama-sama dengan Saul di Yerusalem. Ada gadis-gadis menyanyikan kalau Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Buat apa dia harus bersama-sama dengan kita? Lebih baik disuruh dia pulang. Lalu Raja Akis mencoba untuk membela dia. Selama dia ikut dengan aku, tidak pernah kutemukan kesalahan sekecil apapun pada Daud. Dia senantiasa membela Daud di hadapan raja-raja orang Filistin. Tetapi akhirnya mereka mengambil kesepakatan supaya Daud ini tadi suruh pulang kembali, dan akhirnya Daud disuruh pulang kembali ke Siklak. Nah, ketika dia kembali ke Siklak, ayat yang tadi kita baca, ketika sampai di Siklak, ditemuilah kota itu sudah terbakar habis oleh orang Amalek. Semuanya sudah dihancurkan. Bukan hanya itu, istri-istrinya, keluarganya, bahkan semua orang, anak-anaknya semuanya ditawan oleh Raja Amalek, oleh bangsa Amalek. Maka pada saat itu Daud merasa ada sesuatu beban yang begitu besar, begitu berat. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
Satu beban di mana dia sudah kehilangan semuanya. Kehilangan harta bendanya yang dikumpulkan selama dia tinggal di Siklag. Kehilangan istri-istrinya, kehilangan sanak keluarganya, semuanya sudah habis, ludes, des. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata belum. Bahkan di ayat selanjutnya juga katakan ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Saudara bisa bayangkan. Daud pun juga kehilangan sama seperti yang dirasakan rakyatnya, pengikutnya. Tetapi rakyatnya ingin melempari Daud. Artinya ingin menghukum Daud. Ibaratnya Daud ini sudah jatuh tertimpa tangga. Tangganya berpaku lagi. Dan pakunya paku yang sudah karatan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak ada lagi kekuatan, kemampuan apapun yang dimiliki oleh Daud. Kehilangan semuanya. Untuk menangis pun Daud tidak mampu. Karena kekuatannya sudah tidak nangis, sudah nggak bisa menangis. Tetapi satu hal. Apa yang dilakukan oleh Daud menghadapi persoalan seperti ini? Menghadapi yang namanya keterpurukan seperti ini. Mari kita boleh belajar bersama-sama. Yang dilakukan Daud, yang pertama adalah ayat yang ke-6 bagian terakhir. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Daud tidak lari kemana-mana. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sebab dia tahu kepada siapa dia harus mengadu. Dia tahu, sadar betul bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Allah yang melepaskan, yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah yang mengasihi bangsa Israel. Bahkan ketika bangsa Israel berbuat jahat di mata Tuhan, lalu dihukum oleh Tuhan, dan ketika bangsa Israel mengaku bertobat dan memohon ampun, lalu memohon pertolongan pada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Artinya masih ada kesempatan untuk Daud pun mengadu kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya, imannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah hal-hal itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Ada persoalan, ada masalah, ada pergumulan. Seolah-olah kita tidak bisa lagi menangis. Tidak ada lagi air mata yang bisa keluar. Karena beratnya kehidupan yang kita alami. Karena keterpurukan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi mari, seperti Daud lakukan, kuatkan imanmu. Bangkitkan kepercayaanmu. Bahwa Tuhan yang saudara sembah bukan Allah yang tidur. Allah yang senantiasa memperhatikan setiap pribadi, lepas pribadi. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Ayat yang ke-7 berkata demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, selendang efod atau baju efod itu adalah sebuah jubah, sebuah baju yang dirancang khusus, yang dihiasi dengan permata, batu-batu mulia. Baju efod ini dipergunakan oleh para imam yang ditunjuk untuk masuk ke dalam rumah Allah, kepada bait Allah,
Di mana imam ini mewakili bangsa Israel, mewakili rakyat untuk datang kepada Tuhan, untuk bertanya, meminta petunjuk kepada Tuhan. Dalam situasi kondisi tertentu, imam ini akan datang ke rumah Tuhan, akan bertanya kepada Allah, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Apakah boleh melakukan ini, apakah boleh melakukan itu atau tidak. Ini berbicara tentang doa. Berbicara tentang hubungan pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Dalam kondisi seperti itu yang dilakukan oleh Daud adalah berdoa. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau merasa kakimu tidak lagi mampu berlari, kakimu tidak lagi mampu berdiri, maka tekuklah lututmu, bersujud berdoa kepada Tuhan. Maka percayalah Allah mendengar doa saudara. Kalau hari-hari ini tanganmu tidak lagi mampu mengepal, terangkat karena beban berat, maka lipatlah tanganmu dan berdoalah. Dan percayalah. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-16 dikatakan, doa orang benar bila diyakini maka besar kuasanya. Doamu itu besar kuasanya. Kalau engkau yakin, engkau percaya bahwa Allah mampu melakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita manusia, ketika kita berdoa, ada banyak orang punya respon, punya pemahaman, punya pemikiran, punya tanggapan yang berbeda-beda atas doa kita. Ada orang berkata, kenapa ya Tuhan itu mengizinkan berbagai macam tragedi menghampiri anak-anak Tuhan, menghampiri orang-orang percaya, menghampiri orang-orang yang setia beribadah, setia melayani Tuhan. Kalau kita punya pemikiran, punya pemahaman yang benar atas tindakan Tuhan, maka kita akan berkata bahwa setiap perkara, setiap kejadian yang terjadi menghampiri hidup kita, itu punya arti. Tuhan punya rencana. Kalau Tuhan itu sayang kepada umatnya, kenapa ketika aku berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Tetapi justru yang datang menghampiri, yang datang kepadaku, beban berat, pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika beban berat itu menghampiri saudara, ketika saudara berdoa, minta kekuatan pada Tuhan, ketahuilah bahwa Allah membentuk saudara. Allah memberikan saudara, melatih otot-otot iman saudara. Supaya dengan beban itu, saudara semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kokoh. Bagaimana saudara bisa dikatakan kuat kalau saudara tidak pernah merasakan, tidak pernah memikul beban yang berat? Itu hanya di angan-angan. Tetapi kalau saudara mengatakan aku kuat, karena saudara sudah melakukan, merasakan, memikul beban berat. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan tidak mengasihi saudara. Tetapi sudah Tuhan lakukan. Yaitu Tuhan melatih saudara. Ketika saudara berdoa, Tuhan berikan aku hikmat. Berikan aku akal budi, pengertian. Yang datang kepada saudara adalah masalah, persoalan yang begitu ruwet, begitu rumit, yang harus saudara hadapi, yang harus saudara selesaikan. Apakah itu artinya Tuhan tidak mengasihi saudara? Dan apakah artinya itu ketika saudara minta ikan lalu Tuhan memberikan ular? Bukan. Tetapi melalui masalah itu, Tuhan melatih, Tuhan memberikan hikmat melalui Roh Kudus, memberikan hikmat kepada saudara untuk saudara bisa menyelesaikannya, bisa mencari jalan keluarnya.
Artinya doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karenanya mari kita tingkatkan doa kita. Bukankah DNA dari gereja kita adalah doa, pujian, penyembahan. Yang ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Doa. Teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berdoa ketika engkau ada masalah saja. Bukan. Tetapi setiap saat bangun hubungan. Bangun intimasi pribadi dengan Tuhan. Sekalipun engkau tidak ada masalah. Berdoa dengan pengucapan syukur. Berdoa buat saudara-saudara yang lain. Itu menjadi beban saudara, menjadi beban doa saudara. Doakan mereka yang sehari-hari ini membutuhkan pertolongan Tuhan, doakan. Seperti tadi kita juga akan mendengarkan. Bapak Gembala berdoa untuk bangsa dan negara. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Berdoa untuk anggota JMM. Berdoa untuk bangsa-bangsa dan lain sebagainya. Itu menjadi beban saudara dan saya. Mari kita kerjakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang dilakukan oleh Daud apa? Pada ayat yang ke-8, yang bagian B mulai, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka ku susul? Diawali dia bertanya kepada Tuhan. Ya, dia bertanya Tuhannya begini, haruskah Tuhan aku mengejar gerombolan itu? Dan dapatkah aku menyusul mereka dan melepaskan para tawanan? Lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Ketika dia bertanya kepada Tuhan, ini yang ketiga, kejarlah apa yang sudah terhilang. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar mereka? Tuhan berkata, kejarlah. Maka Daud melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Daud mengejar. Gerombolan yang telah merampas, telah menawan keluarganya, istrinya, dan anak-anak yang lain. Maka dikejarlah. Singkat cerita, maka gerombolan ini boleh dikalahkan oleh Daud. Dengan kekuatan daripada Allah. Kekuatan daripada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istri dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa kembali Daud. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Sepanjang 3 tahun ke belakang yang sudah kita lewati. Kita melewati masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit. Dalam masa-masa pandemi. Banyak apa yang ada di antara kita, apa yang ada di kita, dirampas, dicuri oleh iblis dengan alat COVID-19. Banyak yang hilang, kesempatan hilang daripada kita. Harta benda hilang daripada kita. Pekerjaan hilang daripada kita. Usaha mata pencarian tutup, semuanya hilang, dirampas oleh si iblis. Hari ini, kita berkata kepada Tuhan,
Tuhan, haruskah aku mengajar gerombolan itu? Seperti Daud berkata demikian, maka Tuhan berkata, kejarlah. Hari ini pula kita akan berkata, kita akan mengejar kembali apa yang sudah terhilang. Kita akan mendapatkan kembali. Dan percayalah, kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, seperti yang Tuhan sudah lakukan atas Daud, semuanya akan didapat kembali. Harta bendanya bahkan tidak berkekurangan. Tidak ada yang hilang, bahkan ditambah lagi dengan carahannya. Artinya juga, ketika kita sekarang ini bersama-sama dengan Tuhan, di tahun 2023, sekalipun dunia mengatakan tahun 2023 tahun yang gelap, Gembala Pembina juga berkata, demikian juga para pembicara-pembicara berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun resesi, tapi bagi kita, bagi saudara dan saya, itu tahun resepsi. Kita percaya betul-betul terjadi resepsi dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Kalau yang namanya resepsi itu berkelimpahan. Betul berkelimpahan. Nggak tahu dari mana datangnya. Tetapi kita percaya bahwa Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Mari, saudara yang percaya. Sekali lagi. Pertama, kuatkan kembali imanmu. Perbaharui kepercayaanmu. Dan yang kedua, perbaharui mezbah doamu. Perbanyak, tingkatkan doamu. Dan yang ketiga, bersama-sama dengan Tuhan, kita akan meraih kemenangan. Sekalipun engkau terpuruk, engkau bangkit, dan engkau akan menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan sudah firmankan, seperti Tuhan sudah sampaikan melalui hambanya, melalui Gembala Pembina Pastor Niko. Itu akan terjadi atas hidup saudara, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas usaha, pekerjaan, bisnismu, atas studi kuliahmu, atas pelayananmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita imani firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang luar biasa. Tidak peduli bagaimanapun keadaan kami hari ini. Tetapi kami percaya kalau kami bersama-sama dengan Engkau, Engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Kami akan bangkit dari keterpurukan kami. Kami akan bangkit dari hal-hal yang sekarang menghimpit kami, membebani kami. Kami akan bangkit menjadi pemenang bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau memberikan kami kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Bahkan lebih dari pemenang. Itulah yang Tuhan janjikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Kami percaya firman-Mu itu tidak pernah salah. Firman-Mu itu adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara pribadi lepas pribadi. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Saya percaya saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan percaya engkau lebih dari seorang pemenang. Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan
kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kami mengakhiri doa malam pada malam hari ini. Biarlah kami membuka tangan kami dan membuka hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saya undang saudara untuk buka kedua tangan saudara, arahkan kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak yang Tunggal, persucian dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk 2 kalinya menjemput kita di atas permainan dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.